Halo, senang sekali berjumpa lagi dengan Sobat YouTube di malam ini dengan sukacita orang tua sebagai topik pembahasan saya pada malam ini. Sukacita orang tua bukanlah ketika kita karena tidak puas dengan perlakuan orang tua sehingga kita memperkarakan orang tua kita. Sukacita orang tua bukanlah perkara karena sebatang kayu jati lalu kita bawa ke pengadilan. Sukacita orang tua bukanlah perkara karena harta warisan yang menjadi rebutan antara si A dengan si B. Sukacita terbaik orang tua, Sobat YouTube, adalah ketika kita anak-anak menjalin hubungan kakak beradik saling menghargai, kakak beradik saling menasihati, kakak beradik saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan dalam arti di mana kakak dengan adik memahami keberadaan masing-masing. Ada perkara sepele karena kayu jati yang diambil dari lahannya, dari lahan rumah, dari pekarangan rumah. Tidak puas anak ini, dibawa ke pengadilan, dibawa ke kantor polisi. Padahal pohon jati itu yang menanam siapa? Orang tuanya. Masa pohon jati yang sudah ditebang ini diperkarakan? Hal yang lucu itu, saudara. Apakah itu menjadi tabiat kita? Oh, saya kurang yakin kalau itu menjadi tabiat orang muda yang lagi bertumbuh atau kita orang tua yang karena tidak puas, karena kita ingin memiliki cepat-cepat haknya kita, lalu kita jual belikan orang tua ke pengadilan. Masalah sepele, kayu jati. Ya. Kerinduan setiap keluarga adalah mengalami keharmonisan, kebahagiaan dan sukacita. Namun, sangat banyak di zaman akhir ini, di zaman sekarang, di akhir zaman ini, orang muda itu pengennya instan. Pelajar-pelajar sekarang ini pengennya instan. Tidak bertanya, di situasi COVID-19 ini sekarang, ekonomi tidak seperti semudah dulu. Orang tua kita sudah capek di kebun, hasil pertanian dibawa ke pasar, dibeli dengan harga murah. Tidak seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Ini yang terjadi di zaman COVID ini. Tapi anak pengen pulsanya diisi. Dia tidak puas, dia bersungut-sungut, dia pergi ke kamar bersungut-sungut. Ya syukur kalau hanya bersungut-sungut tanpa ada makian. Tapi anak yang menjadi sukacita terbesar orang tua ketika kita bisa memahami kondisi ekonomi orang tua. Kenapa saya angkat sukacita orang tua? Kebetulan saya sebagai guru, pengajar, di masa pandemi COVID-19 ini, baru saja data dibuka, Google Classroom-nya dibuka, Google Meet-nya dibuka, pulsa habis. Yang disalahkan siapa? Orang tua. Seharusnya dia tinggal datang, tinggal SMS di Messenger. Sir atau Pak Guru, Ibu Guru, mohon maaf. Saya tidak bisa ikut pembelajaran hari ini oleh karena pulsa data kosong. Memahami keadaan. Bukan marah-marah. Yang kedua, solusi kedua mengatasi yang tidak ada ini adalah pergi mencari wifi di sekitar rumah.
Ya, demi masa depan, terkadang kita lebih baik dengan rendah hati bermohon, Bapak, Ibu, saya mau menggunakan wifi pembelajaran hanya 10 atau 20 menit. Masa nggak dikasih? Dikasih. Ya, mari orang-orang muda kita cari solusi di masa COVID-19 ini. Jangan kita tekan orang tua. Sudah beban, di mana uang sekolah belum lunas, ditambah lagi beras tidak ada, harus isi pulsa. Ya wajar orang tua kita mengatakan, di sekolah ini lebih baik tatap muka. Benar, pembelajaran tatap muka sebelum masa COVID-19 diperbolehkan. Tapi sekarang ini lebih baik kita mencegah daripada apa? Mengobati. Ya. Jangan pulsa habis hanya karena di games. Games habis, pulsa habis, minta orang tua. Itu bukan sukacita terbesar orang tua. Yang berikut, sukacita orang tua adalah ketika kita sebagai anak bisa mengambil alih. Mengambil alih apa? Ya, boleh jadi kita mengambil inisiatif untuk mendatangkan ekonomi. Jual sayur. Ya. Apa yang bisa dijual? Jual, tapi jangan bukan jual harga diri. Bukan jual harga diri orang tua, keluarga, bukan. Kita cari solusi terbaik untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Kita tidak harus tunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini tidak punya. Kita cari, ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak cara yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita supaya kita mencari jalan terbaik. Saya senang dengan angkatan anak-anak didik saya yang sudah tamat, yang sekarang ini bekerja dulu setahun, baru mereka kuliah. Senangnya apa? Mereka tidak pasrah dengan keadaan. Ketika uang tidak ada, mereka hanya pergi bertelut. Berdoa. Lalu kirim SMS. Mam, atau mami, atau ayah, atau ibu, tolong doakan. Supaya semuanya lancar. Ya. Sukacita tak terhingga adalah ketika kita bisa meneruskan pembelajaran, meneruskan perkuliahan bagi teman-teman YouTube yang kuliah, bagi mereka yang mandiri, daripada saya di kota Karang ini, lebih baik saya pergi ke kota besar, bekerja, cari solusi, bukan tidur-tiduran. Ya, sukacita adalah unsur penting yang harus dimiliki di dalam keluarga. Dan sukacita itu akan menular jika orang tua mampu memberikan motivasi terbaik untuk Anda. Maka gunakan motivasi itu untuk sukacita bagi orang tua. Maka timbullah atmosfer keluarga, di mana keluarga itu senantiasa dipenuhi sukacita. Sangat disayangkan jika kita selalu berpangku tangan menunggu berkat datang. Ya, kita berterima kasih kepada pemerintah yang mengeluarkan program Keluarga Harapan. Tapi kalau dihitung dari segi ekonomi, banyak yang menyalahgunakan Keluarga Harapan ini. Begitu dana cair dibeli bukan sesuai kebutuhan. Bukan. Tidak ada mana yang paling dibutuhkan. Tidak beli beras. Begitu uang habis, beras tidak ada, siapa disalahkan? Aduh, pemerintah perhatikan kami. Padahal baru cair. Mari anak-anakku. Mari teman-teman. Mari sobat YouTube. Berlomba-lomba menjadi sukacita bagi orang tua. Apa solusi terbaiknya? Solusi terbaiknya adalah
luangkan waktu untuk mencari inspirasi dari mereka yang berhasil dari nol. Ada sekarang tuh kan motivasi from zero to hero. Banyak orang muda sekarang ini menjadi bisnismen. Kenapa? Mereka mau belajar. Tapi sangat disayangkan, kepintaran kita hanya gunakan hanya di sekitar kita. Hanya untuk keluarga kita. Tapi kita tidak tularkan untuk mendatangkan sukacita terbesar bagi keluarga, bagi masyarakat, atau bagi siapa saja menjadi sumber berkat bagi mereka. Untuk itu, masa muda, pastikan Anda adalah pembawa sukacita dalam rumah tangga. Jadilah agen sukacita. Jadilah keluarga atau orang muda yang menjadi berkat. Mulailah dengan pribadi yang santun. Mulailah dengan pribadi yang mau berajibaku. Ya, pantang menyerah dengan keadaan. Jadilah pribadi yang mengatakan hari ini pasti berbeda dengan esok. Karena berkat hari ini merupakan sukacita bagiku untuk saya persiapkan hari esok. Selamat berkarya, selamat belajar, pantang menyerah. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda punya potensi di luar mereka semua. Semangat, salam sukacita.